Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah Auditing 2, Ibu Nita Erika Aryani, SE, MSI, AKCA. Perkenalkan, saya Aisyah Fitri Yunalis, program studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Syekh Kuala. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi dengan judul Siklus Audit Penggajian dan Personel. Dalam presentasi ini, saya akan membahas bagaimana audit berperan penting dalam memastikan sistem penggajian berjalan akurat, transparan, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Langsung saja, latar belakang. Sumber daya manusia merupakan salah satu aset paling berharga yang menentukan keberhasilan organisasi. Proses penggajian menjadi elemen penting karena berkaitan langsung dengan kompensasi atas kinerja karyawan dan kestabilan keuangan perusahaan. Jika sistem penggajian tidak dikelola secara profesional, hal ini dapat menimbulkan kesalahan perhitungan, penyimpangan, bahkan kecurangan. Audit terhadap sistem penggajian dibutuhkan untuk memastikan keakuratan data, kepatuhan terhadap kebijakan perusahaan, dan peraturan hukum, serta efektivitas pengendalian internal. Audit yang baik tidak hanya menjamin keabsahan pembayaran gaji, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap integritas dan tata kelola perusahaan. Rumusan masalah. Beberapa pertanyaan utama yang menjadi fokus pembahasan adalah yang pertama, apa yang dimaksud dengan siklus audit penggajian dan personel? Yang kedua, bagaimana tahapan dan alur kerja dalam pelaksanaan audit penggajian? Yang ketiga, bagaimana peran pengendalian internal dalam mencegah kesalahan dan kecurangan pada proses penggajian? Yang keempat, apa saja risiko dan potensi penyimpangan yang mungkin terjadi dalam sistem penggajian? Yang kelima, bagaimana strategi untuk meningkatkan efektivitas audit penggajian? Yang keenam, bagaimana tanggung jawab auditor internal dan eksternal dalam memastikan keakuratan serta kepatuhan proses penggajian? Selanjutnya, pengertian siklus audit penggajian dan personel. Siklus audit penggajian dan personel merupakan serangkaian prosedur pemeriksaan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan pembayaran gaji dan pengelolaan tenaga kerja. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa seluruh transaksi telah dilakukan secara akurat, sah, dan sesuai dengan kebijakan serta peraturan yang berlaku. Menurut Mulyadi tahun 2016, audit adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh serta mengevaluasi bukti secara objektif mengenai kegiatan ekonomi guna menentukan kesesuaiannya dengan kriteria tertentu. Dalam konteks ini, audit penggajian menjadi instrumen penting untuk menilai keandalan data kepegawaian dan efektivitas sistem pengendalian internal perusahaan. Selanjutnya, tahapan dalam siklus audit, penggajian, dan personel. Tahapan audit penggajian terdiri dari beberapa langkah penting. Yang pertama, pencatatan dan verifikasi data karyawan untuk memastikan keabsahan data personal dan jabatan. Yang kedua, perhitungan gaji dan tunjangan, termasuk lembur, pajak, serta iuran lainnya. Yang ketiga, otorisasi dan persetujuan pembayaran oleh pejabat berwenang untuk menjamin legalitas transaksi. Yang keempat, pembayaran gaji dilakukan secara resmi melalui metode yang terdokumentasi, seperti transfer bank. Dan terakhir, pencatatan serta pelaporan akuntansi yang menjadi dasar penyusunan laporan keuangan. Selanjutnya, pentingnya pengendalian internal. Pengendalian internal dalam sistem penggajian sangat penting untuk menjaga akurasi data, keamanan aset, dan kepatuhan terhadap kebijakan manajemen. Pengendalian yang baik mencegah terjadinya penyimpangan seperti pembayaran kepada pegawai fiktif atau manipulasi jam kerja. Menurut Mulyadi tahun 2016, pengendalian internal mencakup struktur organisasi, metode, serta ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi dan mendorong efisiensi. Dalam konteks penggajian, hal ini mencakup pemisahan fungsi antara personalia, keuangan, dan akuntansi, penerapan otorisasi berlapis, serta verifikasi dokumen pendukung transaksi.
Selanjutnya, itu ada risiko dan potensi penyimpangan dalam proses penggajian. Dalam proses penggajian, terdapat beberapa risiko yang dapat terjadi. Antara lain, yang pertama, pembayaran kepada pegawai fiktif. Ini terjadi apabila terdapat nama karyawan yang sudah tidak aktif, namun masih tercantum dalam daftar penggajian. Yang kedua, manipulasi data kehadiran dan lembur. Misalnya, laporan kehadiran yang diubah untuk menambah jam lembur yang sebenarnya tidak dilakukan. Yang ketiga, kesalahan perhitungan gaji. Biasanya terjadi karena kesalahan input data atau sistem perhitungan yang belum terotomatisasi dengan baik. Yang keempat, penyalahgunaan wewenang oleh pihak internal. Contohnya, pihak yang memiliki akses ke sistem keuangan melalui perubahan nilai gaji tanpa otorisasi. Yang kelima atau yang terakhir itu dokumentasi dan otorisasi yang lemah. Kurangnya bukti pendukung atau tanda tangan otorisasi dapat mempersulit proses audit dan membuka peluang kecurangan. Untuk mengatasi risiko tersebut, ada beberapa strategi yang dapat diterapkan, yaitu yang pertama, penerapan pengendalian internal yang kuat. Setiap transaksi penggajian harus melalui otorisasi yang jelas dan prosedur yang standar. Yang kedua, pemanfaatan teknologi informasi. Sistem penggajian berbasis digital membantu mencatat data secara otomatis dan mengurangi kesalahan manusia. Yang ketiga, itu pelaksanaan audit internal secara berkala. Audit rutin dapat mendeteksi penyimpangan sejak dini sehingga masalah tidak berlarut-larut. Yang keempat, itu dokumentasi dan otorisasi yang ketat. Semua bukti transaksi harus lengkap, mulai dari daftar hadir, slip gaji, hingga bukti transfer. Yang kelima, itu pelatihan etika dan kesadaran pegawai. Dengan pemahaman etika kerja yang baik, pegawai akan lebih berhati-hati dan bertanggung jawab terhadap pekerjaannya. Selanjutnya, tanggung jawab auditor dalam audit penggajian dan personel. Dalam audit penggajian, auditor internal dan eksternal memiliki tanggung jawab yang berbeda, namun saling melengkapi. Auditor internal menilai efektivitas pengendalian internal dan memberikan rekomendasi perbaikan. Sedangkan auditor eksternal melakukan pemeriksaan independen terhadap laporan keuangan, memastikan keandalan serta kepatuhan proses penggajian terhadap standar akuntansi dan hukum yang berlaku. Kemudian, implikasi audit terhadap tata kelola perusahaan. Audit penggajian memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan tata kelola perusahaan. Melalui hasil audit, manajemen dapat mengenali kelemahan sistem, memperbaiki prosedur yang kurang efektif, dan memperkuat transparansi dalam pelaporan keuangan. Audit yang dijalankan secara profesional akan memperkuat kepercayaan karyawan, investor, serta pemangku kepentingan terhadap kredibilitas organisasi. Sebagai kesimpulan, audit penggajian dan personel memiliki peranan penting dalam menjamin keakuratan, keandalan, dan kepatuhan proses pembayaran gaji. Melalui tahapan audit yang baik, perusahaan dapat meminimalkan risiko kesalahan dan kecurangan. Tanggung jawab auditor internal dan eksternal yang dijalankan secara profesional akan memperkuat akuntabilitas dan mendukung terwujudnya tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Ibu dosen, Ibu Nita Erika Eriani, SEMSI AKCE, atas perhatian dan bimbingannya. Semoga materi ini bermanfaat dan dapat menambah pemahaman kita mengenai pentingnya audit dalam sistem penggajian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.